warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, atas berkat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat bertatap muka, berhadir kembali pada acara kegiatan perkuliahan secara daring yang dilaksanakan melalui Google Classroom dan YouTube. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Minaz zulumati ilan nur. Apa kabarnya hari ini rekan-rekan mahasiswa? Semoga kita semua diberikan kesehatan, kegiatan, keselamatan sehingga dapat melaksanakan aktivitas seperti sedia kala. Dan tidak lupa juga kita berdoa agar cobaan yang terjadi pada bangsa kita, bangsa Indonesia, cepat berlalu, terutama cobaan berupa pandemi COVID-19. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Semoga kegiatan kita hari ini bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, seperti biasa pada pertemuan kali ini pada mata kuliah kajian IPS SD 1 kita telah mempelajari tentang IPA-IPS ya, atau pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Nah, pada pertemuan kali ini ya, kita akan membahas tentang sejarah perkembangan PIPS ya. PIPS itu adalah pendidikan ilmu pengetahuan sosial ya. Oke. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, menceritakan sejarah perkembangan PIPS di dunia. Yang kedua, menceritakan sejarah perkembangan PIPS di Indonesia. Nah, jadi ada 2 poin penting yang akan kita bahas nanti. Yang pertama itu perkembangan PIPS di dunia ya, yang muncul di dunia barat ya. Terus kita membicarakan PIPS di tanah air atau di Nusantara atau di negara kita, negara Indonesia. Oke. Seperti yang telah kita ketahui bersama, mata pelajaran IPS itu atau IPS yang lebih dikenal di masyarakat IPS ya, itu merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib kita pelajari sejak sekolah dasar sampai sekolah menengah atas, bahkan sampai perguruan tinggi ya. Adapun pelajaran yang dipelajari, adapun materi ya atau pelajaran yang dipelajari itu ya bermacam-macam sesuai kapasitasnya. Nah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu Social Studies atau PIPS atau IPS pada abad 19. Nah, kalau kita lihat dari sejarah, PIPS itu merupakan salah satu karya seseorang yang bernama Saxe tahun 1991. Nah, di karangan tersebut tertulis bahwa PIPS atau Social Studies itu termuat dalam National Harvard Society Paper sebagai Delimiting Social Science for Pedagogical Use. Nah, kalau kita maknai secara sederhana ya, Delimiting Social Science for Pedagogical Use itu adalah ilmu-ilmu sosial ya yang ditujukan untuk untuk penggunaan pada bidang pendidikan. Nah, jadi kalau kita maknai yaitu ya pelajaran IPS ya, pendidikan ilmu pengetahuan sosial ya, seperti itu. Itu yang termuat dalam karyanya si Saxe tadi. Terus lagi, Social Studies sendiri ya memiliki kesatuan kurikulum ya, kurikulum dalam pendidikan yang erat hubungannya dengan disiplin ilmu geografi, sejarah dan civics ya. Terus ya, kalau kita ketahui atau kalau kita pelajari bahwa civics itu adalah
mata pelajaran ya, mata pelajaran kewargaan negara atau PPKN ya, seperti itu. Karena di dunia barat itu istilah civics itu PPKN atau kewarganegaraan ya. Nah, kalau rekan mahasiswa yang belajar kajian PKN SD 1 mesti tahu istilah civic itu ya. Nah, tapi kita tidak membahas itu, kita hanya membahas tentang ruang lingkup social studies itu pada abad 19. Nah, dari kesatuan kurikulum pendidikan tersebut ya. Nah, di Amerika pada di akhir abad 19 tadi, terus di akhir abad 19 dan awal abad 20 dijadikan kurikulum pendidikan khususnya di Amerika Serikat. Nah, jadi social studies itu adalah salah satu disiplin ilmu ya, yang mana disiplin ilmu tersebut memuat atau berkaitan erat dengan disiplin ilmu lain ya, terutama geografi, sejarah, dan pendidikan kewarganegaraan atau civics ya. Nah, itu sudah diterapkan di Amerika Serikat. Oke, masih di abad 19 ya. Nah, pada abad 19 itu ada namanya Committee on Social Studies atau Komite Pendidikan Sosial atau PIPS tadi. Nah, mereka memberikan istilah ya sebagai berikut: a specific field to utilization of social science data for in improvement human welfare. Nah, kalau kita maknai di sini ya, PIPS itu salah satu ya ilmu sosial yang tujuannya membentuk masyarakat agar memahami tentang kewarganegaraan ya, seperti itu. Adapun tujuan dari social studies itu mendidik siswa ya sebagai warga negara baik ya, yaitu warga negara yang konstruktif dan produktif. Nah, di situ ada kata-kata good citizen ya, artinya warga negara yang memang betul-betul memahami fungsi dia sebagai warga negara dan menaati segala peraturan-peraturan yang berlaku di negara tersebut ya. Nah, karena ini kaitannya barat tadi, otomatis ya paham-paham barat saja yang dipahami di situ atau yang ditaati. Selanjutnya, tahun 1915 Committee on Social Studies atau CSS menyatakan pendidikan rumah atau keluarga adalah faktor pertama yang berfungsi sebagai pengembangan warga negara yang baik. Nah, jadi social studies a socially oriented education or community civics. Jadi katanya di situ yang paling utama dalam membentuk kewarganegaraan itu adalah keluarga terlebih dahulu katanya. Oke, setelah CSS ada ya, selanjutnya dibentuklah salah satu dewan ya, yaitu National Council for Social Studies pada 1921 ya. Nah, ini merupakan lanjutan dari CSSS tadi, Committee on Social Studies. Nah, NCSS berdiri pada tanggal 28 sampai 30 November 1931 yang menghasilkan Social Science as a Core Curriculum. Nah, katanya berdasarkan kegiatan pada tanggal 28 sampai 30 tersebut ya, yang dilaksanakan oleh National Council for Social Studies menghasilkan social science. Social science itu adalah ilmu sosial yang di dalamnya itu ada inti kurikulum ya, core of curriculum ya, seperti itu. Jadi sudah mulai dimuat kurikulumnya, tapi di sini kurikulumnya kurikulum ilmu sosial. Jadi ilmu sosial menaungi PIPS tadi, karena ilmu sosial itu berbeda dengan ilmu pendidikan sosial atau pendidikan ilmu pengetahuan sosial ya. Nah, seperti itu. Oke,
selanjutnya setelah tahun 1935 berlanjut ya. Oke, dalam perkembangannya PIPS tadi dibuatkan salah satu kurikulum ya. Dan ternyata pada 1960-an diklaim sebagai the new social studies. Nah, katanya dari pemikir-pemikir barat yang pemikirannya lebih up to date, mereka mengklaim lagi ada istilah new social studies. Ya, tidak seperti sekarang kan istilahnya new normal ya. Namun di tahun 1960-an tadi dikatakan di situ bahwa ada pemikiran terbaru dari PIPS sendiri ya. Nah, di sini dari the new social studies itu menghasilkan pemikiran higher order thinking skill, atau yang terkenal sekarang itu pemikiran HOTS ya. Nah, jadi ternyata tahun-tahun sebelum abad 20 pun sudah ada istilah HOTS itu ya, atau higher order thinking skill, atau berpikir tingkat tinggi. Adapun metode atau pendekatan yang digunakan untuk menerapkan HOTS di social studies itu yaitu yang pertama menggunakan metode inquiry ya, atau penemuan ya. Nah, seperti itu. Terus lagi menggunakan struktur disiplin ilmu dalam kurikulum. Nah, jadi untuk pemikiran yang terbaru itu di the new social studies itu ada satu metode dan satu pendekatan, katanya seperti itu. Oke. Nah, new social study tadi ya itu menimbulkan satu kritik ya. Kritiknya di new social education. Pada tahun 1960-an tadi PIPS lebih cenderung dan mengarah kepada ilmu-ilmu sosial. Nah, jadi pemikiran-pemikiran pada tahun 1960-an tadi oleh para ahli itu, kecenderungan social studies itu atau social education tadi mengarah kepada pola-polanya ilmu sosial ya, atau social science. Nah, adapun dampak positifnya, jadi dampak pemikiran dari para ahli tahun 1960-an tadi tidak selalu buruk ya, tapi ada juga dampak baiknya. Adapun dampak baiknya itu yang pertama, PIPS itu berorientasi pada pendidikan sosial ya, social education. Nah, istilahnya di sini social education lagi ternyata. Terus menjadi program-program pendidikan ilmu-ilmu sosial atau social science education. Jadi ada istilah social education lagi. Terus dalam penerapannya PIPS sendiri bersifat integrated ya. Integratif itu terpadu ya, artinya terpadu dari berbagai ilmu-ilmu sosial juga. Kalau kita flashback pada tahun sebelumnya itu ada ilmu sosialnya, yaitu ada geografi tadi ya, terus lagi ada lagi sejarah dan lain-lainnya seperti itu. Terus pada tahun 1960 sampai 1975 terjadi reformasi dan perkembangan pendidikan sosial. Jadi dampaknya tadi itu perubahan tadi ya, perubahan pola-pola pikir yang Nah, selanjutnya pada tahun 1978 NCSS ya, National Council Social Studies tadi merumuskan PIPS sebagai program yang dibangun oleh sejumlah disiplin ilmu ya. Jadi yang pertama itu sejarah, ekonomi, sosiologi, kewarganegaraan, ya geografi, dan semuanya dimodifikasi, dikombinasikan dalam mata pelajaran terutama yang memiliki materi yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Terus lagi pada tahun 1984 PIPS itu sebagai bidang kajian dalam kurikulum sekolah yang tujuannya diturunkan dari hakikat kewarganegaraan dalam masyarakat demokratis, masyarakat yang kontennya berasal dari ilmu-ilmu sosial. Dan berlanjut lagi pada tahun 1992 ya, sudah mendekati abad 20.
Materi Social Studies itu menerapkan pendekatan integratif ilmu-ilmu sosial, humanitis, ya, humaniora, matematika, ilmu alam dan ilmu agama agar mampu mendorong para remaja mengembangkan potensi sebagai good citizen. Nah, seperti itu. Artinya lebih luas lagi cakupannya. PIPS itu ada memuat matematika dan ilmu agama serta humaniora juga. Nah, jadi lebih lebar cakupannya. Mata pelajaran, nah ternyata sudah jadi mata pelajaran tahun 92 di luar negeri itu. Jadi diajarkan sejak TK sampai SMA, ya, seperti itu. Oke, tadi kita bahas tentang PIPS, sejarah PIPS di dunia barat ya, pada khususnya yang berawal tadi pada tahun 1920-an ya, 1913 ya. Terus setelah bangkit bangkit di tahun 1913 itu, terus berkembang dikelola oleh CSS tadi, terus dikelola lagi oleh NCSS, dan pada akhirnya masuk ke dalam kurikulum barat yang isinya itu ada sejarah, geografi ya, dan yang lebih luas lagi di akhir-akhir itu ada muatan-muatan matematika dan ilmu agama, dan tidak kalah pentingnya itu yaitu muatan PKN ya, atau pendidikan kewarganegaraan atau civic ya pada saat itu, karena itu yang sangat melatar belakangi atau mempelopori dari pendidikan sosial itu sendiri. Nah, setelah kita bahas tentang PIPS dunia barat, selanjutnya kita lanjutkan sejarah PIPS di Indonesia. PIPS di Indonesia itu tidak terlalu cepat perkembangannya ya, karena pada saat itu PIPS itu tidak ada satu himpunan yang memang betul-betul mengelola atau melatar belakangi atau mengembangkan dari ilmu sosial itu sendiri, ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, namun Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial pada saat itu sudah lumayan merintis, lumayan mengembangkan, tapi tidak terorganisir secara baik, mengembangkan dari kurikulum atau materi-materi dari PIPS itu sendiri. Adapun perkembangan pada saat itu ya di Indonesia itu sendiri, yaitu yang pertama seperti yang saya sebutkan tadi, perkembangannya itu tidak ada lembaga khusus saat itu yang memang melatar belakangi atau membantu dalam perkembangan PIPS itu sendiri. Yang kedua, nah pemikiran PIPS itu masih sangat individual, artinya karena tidak ada lembaga tadi, hanya orang-orang tertentu ya, terutama Himpunan Sarjana Pendidikan IPS tadi yang memang betul-betul mengelola, betul-betul mengembangkan ya dari PIPS itu sendiri. Dan yang ketiga, PIPS itu karena dikelola oleh Himpunan Sarjana Pendidikan IPS itu, maka jadilah PIPS itu sebagai salah satu muatan atau mata pelajaran yang ada di kurikulum Indonesia ya, seperti itu. Nah, dalam perkembangannya sendiri, PIPS itu atau Social Studies itu muncul tahun 1945 sampai sekarang ya. Kalau kita ketahui 1945 itu ya kemerdekaan kita ya, kemerdekaan tahun 1945. Nah, saat itu PIPS atau Social Studies itu terintegrasi atau memiliki ada keterkaitan muatan-muatan disiplin ilmu yang lain, sama halnya dengan disiplin ilmu yang ada di daerah barat tadi, bukan daerah barat ya, di negara barat. Nah, adapun muatan-muatan tersebut yaitu muatan sejarah ya, geografi, civic atau kewarganegaraan, koperasi. Nah, itu ada 4 muatan tadi, sejarah, geografi, civic dan koperasi itu dikhususkan di sekolah dasar. Sedangkan ekonomi, antropologi dan sosiologi itu dikhususkan untuk sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Nah, jadi dari tahun 1945 sampai
1964 ya PIPS itu sudah ada, dan muatan-muatan materinya pun sudah sudah dikelola dengan baik. Tapi untuk tingkat sekolah dasar sendiri tidak terlalu rumit ya, dan di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas itu sudah rumit karena bicara ekonomi, sosiologi, dan antropologi. Nah selanjutnya setelah tahun 64, periode tahun 64 sampai 68 lagi PIPS belum begitu dikenal katanya. Ini kayaknya simpang siur sedikit ya, belum dikenal katanya seperti itu. Karena apa? Karena berkorelasi dengan ilmu-ilmu sosial yang lain. Jadi tidak disebut PIPS itu ilmu pengetahuan sosial, tidak, namun lebih dikenal dengan ilmu-ilmu sosial saat itu. Nah, adapun ilmu-ilmu sosial tersebut yaitu ilmu bumi ya, sejarah dan civics. Nah, kalau ilmu bumi itu kalau sekarang itu IPA ya, ilmu pengetahuan sosial. Sejarah tetap sejarah. Terus kalau civics itu ya kita ketahui yaitu ilmu pendidikan kewarganegaraan ya, atau kewargaan negara. Nah itu tahun 1964 sampai 68. Jadi kalau 1945 sampai 64 itu memang social studies juga, tapi tidak disebutkan social studies atau IPS, tapi sejarah, geografi, dan civics katanya, civics dan koperasi katanya seperti itu untuk sekolah dasar. Sedangkan di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas itu ada ekonomi, sosiologi, dan antropologi. Oke, selanjutnya tahun 1968 katanya sudah diadakan pengelompokan mata pelajaran ya. Nah tadi masih belum dikenal juga yang namanya PIPS atau IPS, tapi ditekankan di situ muatan pendidikan kewarganegaraan atau civics tadi ya. Nah, adapun korelasi dari ilmu tersebut atau disiplin ilmu tersebut yaitu adalah ilmu bumi, sejarah, dan pengetahuan kewarganegaraan. Nah seperti itu. Jadi masih seperti yang tadi juga, PIPS itu tidak ada namanya masih, tapi dikenal dengan korelasinya yaitu ilmu bumi, sejarah, dan pengetahuan kewarganegaraan. Nah pada saat itu 1968 masih belum begitu berkembang. Terus dilakukanlah konferensi ya atau seminar di Tawangmangu, Solo tahun 1972. Nah di situ mulai disepakati sudah istilah PIPS itu sendiri ya. Nah namun ada menukar istilah pada PIPS itu sendiri atau interchangeable ya. Nah ada istilah pengetahuan sosial, ada istilah studi sosial, ada istilah ilmu pengetahuan sosial. Nah jadi ada 3 istilah yang memang kadang berganti-gantian digunakan. Tapi kalau sesuai yang kita pelajari di sini ya harusnya itu ilmu pengetahuan sosial ya. Namun saat itu masih ada gonta-ganti istilah ya seperti itu. Itu masih di tahun 1972. Nah berlanjut pada tahun berikutnya antara tahun 1972 dan 1973 IPS sudah ada, ternyata sudah muncul istilah IPS. Istilah saja ya, belum dikasih nama mata pelajaran lagi. Nah, di sini sebagai mata pelajaran kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan atau PPSP. Nah, ini pun diinisiasi atau dimulai atau diinisiatori oleh IKIP Bandung. Nah, IKIP Bandung itu sekarang UPI ya, Universitas Pendidikan Indonesia yang terletak di Bandung. Nah, itu menurut Winata Putra, IPS sebagai pendidikan kewargaan negara atau studi sosial sebagai mata pelajaran terpadu. Nah, tadi ya yang namanya IPS itu tidak murni IPS, tapi ada keterkaitan, ada korelasinya tadi, terutama pendidikan kewargaan negara ya. Jadi di barat ataupun di negara kita sendiri di Indonesia itu tidak lepas dari campur tangan dari esensi atau substansi dari kewargaan negaraan. Nah seperti itu sudah diinisiasi juga ya.
Terus lagi 1975 sampai 1984 IPS mulai dikenalkan ada kurikulum content based kurikulum atau kurikulum berbasis isi ya saat itu. Nah, dengan dimensi pengembangkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau kita ketahui ya, konten dari kewarganegaraan juga tidak lepas dari itu tadi, Pancasila, Undang-Undang 1945. Jadi kental sekali asas-asas kewarganegaraan saat itu. Selanjutnya IPS pada tahun 1975. Nah, pada 1975 itu muncul 4 profil ya. Untuk 4 profil dari IPS itu sendiri. Yang pertama, pendidikan moral Pancasila menggantikan kewargaan negara. Nah, jadi kewarganegaraan tadi itu diganti PMP ya, istilahnya PMP. Nah, mungkin masa-masa kita tidak tahu, anak kelahiran tahun 2000-an, tahun 2000, tahun 90 itu belum mengenal mata pelajaran PMP. Tapi orang tua kita atau kakak-kakak kita yang lahir tahun 70, tahun 80 itu pasti tahu mata pelajaran PMP ya. 1975 ini berarti tahun 70-an jelas tahu sudah. 60, 70, 80 belum tentu tahu ya. Nah, terus lagi IPS itu terpadu di SD ya, terpadu, tidak secara parsial atau terpisah dipelajarkan ya dengan mata pelajaran tertentu. Adapun di selanjutnya IPS sebagai payung. Nah, sebagai payung naungannya itu yaitu ada sejarah, ada geografi, ekonomi, dan koperasi ya, seperti itu. Nah, itu tadi sebagai payung poin ketiganya. Poin keempat, poin IPS di SMA itu dijadikan secara parsial, dipecah-pecah. Di SD itu sudah terpadu ya, sedangkan di SMA itu secara parsial. Nah, kalau di SMA itu ada sejarah dipelajari ya, geografi dan ekonomi. Sedangkan SPG atau sekolah guru ya saat itu ya, SPG itu dipelajari sejarah dan geografi. Nah, ternyata berbeda kurikulumnya sudah. Jadi kita ulang, poin pertama tadi IPS itu menghilangkan istilah kewarganegaraan dan memunculkan pendidikan moral Pancasila ya. Terus yang kedua, IPS di SD itu terpadu, tidak secara parsial atau separasi ya, dipelajarkan di sekolah dasar. Yang ketiga, IPS itu sebagai payung ya, payung tadi ada muatan-muatan atau disiplin ilmu sejarah, ekonomi, koperasi, dan geografi. Dan terakhir di SMA ya, SMA itu diajarkan terpisah atau parsial tadi. Tahun 1984 IPS diajarkan terpisah berdasarkan ilmu sosial ya. Nah, sudah selesai di tahun 1984. Maka PIPS itu pada kurikulum selanjutnya yaitu kurikulum tahun 1994. Nah, ini saya pernah menikmati kurikulum 94 ya. Waktu saya masih SD tadinya. Nah, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 Sistem Pendidikan Nasional ya. Tadi masih berbicara hal yang sama, PMP menggantikan PPKN katanya. Pendidikan Moral Pancasila menggantikan PPKN yang wajib sebagai lingkup IPS yang khusus dan wajib dipelajari di SD sampai SMA. Adapun IPS itu sendiri dipelajari atau diajarkan secara terpadu di kelas 3 sampai 6 ya, masih sama ya, masih terpadu juga. Terus IPS di SMP itu berkorelasi katanya. Ya, terpadu tadi juga layaknya terpadu dengan sejarah, geografi, dan ekonomi koperasi. IPS di SMA itu separated, nah parsial terpisah tadi ya. Sejarah umum dan sejarah nasional di kelas 1 dan kelas 2. Selanjutnya di kelas 1 dan kelas 2 mempelajari ekonomi dan geografi. Di kelas 2 belajar sosiologi,
Di kelas 3 program bahasa sejarah budaya yang dipelajari. Adapun di kelas 3 program IPS ada ekonomi, sosiologi, tata negara, dan antropologi. Jadi lebih banyak kalau di kelas IPS itu ya program IPS. Adapun di SD IPS-nya itu kaitannya ada sejarah pengetahuan sosial ya. Nah, sejarah pengetahuan sosial itu konten materinya itu berhubungan dengan lingkungan sosial, geografi, ekonomi, dan politik. Sedangkan di SMP itu menganut pendekatan terpisah ya, masih terpisah gitu ya, SMP SMA. Nah, beralih pendidikan IPS di abad 19 tadi ya, sudah seperti yang kita sampaikan tadi itu ya, seperti tadi ya, terpadu di SD gitu ya, di SMP SMA itu terpisah gitu kan. Terus untuk program di SMA atau sekolah menengah pertama itu juga berbeda programnya atau pembelajarannya ya, tergantung programnya tadi. Kalau program bahasa ya seperti ini, program IPS seperti ini ya. Nah, kita sudah beralih di abad 21, kita lanjutkan ke abad 19 tadi sudah selesai, terus lanjutkan abad 21. Dan di abad 21 sendiri ada 3 kurikulum ya yang digunakan saat itu. Yang pertama kurikulum berbasis kompetensi. Nah, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK itu diterapkan di antara tahun 2000-an ya, tahun 2003. Dasarnya itu Undang-Undang Sisdiknas Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 ya. Adapun implementasi IPS itu katanya sih mata pelajaran itu dirampingkan ya. Nah, IPS dan PPKN digabungkan menjadi PS atau pengetahuan sosial, dan digabungkan lagi seperti zaman dulu ya, seperti sebelum tahun 70-an, tahun 80-an tadi. Dan materi kewarganegaraan dan masalah sosial ya, masalah sosial. Adapun materinya tadi, materi PS tadi atau pengetahuan sosial itu kaitannya dengan kewarganegaraan dan masalah-masalah sosial. Sedangkan mata pelajaran PPKN itu dihilangkan. Nah, itu kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Selanjutnya tahun 2006 ya, ada istilahnya kurikulum tingkat satuan pendidikan ya. Itu berdasarkan PP nomor 22 tentang standar isi dan nomor 23 tentang standar kelulusan ya, standar kompetensi lulusan atau SKL. Nah, KTSP sendiri ya masih seperti itu juga, masih PS ya, pengetahuan sosial. Dan ada istilahnya kalau tidak salah PKN, tapi dipisah itu, ada IPS, ada PKN di tahun di kurikulum KTSP ya, terpisah. Ada PKN, ada IPS, ada pendidikan ilmu sosial dan pendidikan kewarganegaraan. Nah, itu sifat pembelajarannya juga terpisah, juga dipelajarkan per mata pelajaran di SD pada khususnya. Selanjutnya kurikulum 2013. Nah, IPS di kurikulum 2013 itu diajarkan secara tematik atau terpadu dengan muatan-muatan yang lain ya. Kadangkala secara konten sendiri, kalau di kurikulum 2013 itu kontennya lebih tidak terlalu spesifik dibandingkan di KTSP. Kalau di KTSP sendiri itu sangat kelihatan bahwa yang diajarkan itu IPS ya. Ada sejarahnya, ada geografinya, ada ekonominya juga. Tapi di kurikulum 2013 itu overlapping kadang, tidak secara nampak